Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidni ilma warzuqni fahma amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada tokoh masyarakat setempat, orang tua kami Bapak RT Sanin yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai. Orang tua kami Bapak Jaja, Bapak Mundasir, Bapak Subur, Bapak Mito, Bapak Udin, semua yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan semuanya, jamaah Majlis Maulidir Rasul, semua yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dipertemukan lagi dengan bulan Rabiul Awal. Ini kalau kata orang Cilacap, bulan Rabiul Awal disebutnya bulan Maulud atau bulan Mulud. Sebab apa? Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya diadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur, kita patut bergembira pada malam hari ini sebab kita berada di bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar untuk melengkapi bahwa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, malam Senin tanggal 12. Nabi lahir hari Senin atau malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Beliau juga hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menikah dengan Sayyidah Khadijah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat juga di hari Senin bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bisa dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah sebagai tanggal yang keramat. Sebab hampir semua kejadian yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadinya di tanggal 12 Rabiul Awal, mulai dari lahir, menikah, hijrah, wafat semua di hari Senin. Tanggalnya juga sama 12 Rabiul Awal. Nah, kalau umatnya terkadang lahir hari Senin, meninggalnya hari Rabu, 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Iya dah. Iya, kadang ada yang lahir hari Jumat, meninggalnya hari Sabtu, 2 hari. Nabi beda dengan yang lain. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Semoga salawat serta salam tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi peringatannya sudah. Peringatannya itu sudah. Ya, menyebutkan tanggal, hari, bulan dilahirkan Nabi, ya sudah, itulah peringatannya. Mau apa lagi Mas Rin? Tapi masa iya ya? Gimana? Cuman kayak gitu doang. Ya ditambah lah ya, ditambah. Sehubungan di zaman sekarang ini banyak sekali yang nyeringkal. Kata orang Jawa nyeringkal, membantah Pak RT. Bertanya tapi pertanyaannya menyudutkan, setengah tidak percaya. Kenapa perlu diadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada contohnya? Ya, apa ada dalilnya? Kalau soal dalil dalam Al-Quran, biarlah para kiai yang menyampaikan. Ya, biar. Kalau soal dalil dalam hadis, biarlah para ulama, para kiai yang menyampaikan. Saya timbang santri, maka saya tidak menyampaikan mengenai dalil dalam Al-Quran, mengenai dalil dalam hadis Nabi. Tapi pada pertemuan kali ini justru saya akan membacakan pernyataan-pernyataan ulama. Karena saya santri, ya, urusan dalil yang ada dalam Al-Quran, urusan dalil yang ada dalam hadis Nabi, ulama yang menyampaikan. Beres. Ya. Jadi kita harus tahu dengan posisi dan kedudukan kita. Santri ya levelnya santri, kiai ya levelnya kiai, begitu. Jadi jangan sembrono, masih levelnya santri. Ya, posisinya kiai direbut, jangan. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya akan membacakan kitab namanya I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin sebenarnya ini kitab fikih syarah dari Fathul Mu'in yang sering saya baca. Nah, penyusunnya atau pengarangnya ini Said Abu Bakar. Penyusunnya Said Abu Bakar. Beliau ini mengutip pernyataan ulama-ulama terdahulu, mengutip, ya, mengambil perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitabnya. Beliau ambil, kemudian dimasukkan dalam kitabnya atau bukunya, ditulis di sini. Jadi yang saya baca bukan kitabnya orang-orang yang nanti akan saya sampaikan pernyataannya, tetapi yang saya baca adalah kitab I'anatul Talibin karya Said Abu Bakar. Yang pertama, pernyataan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Fatawi, kitab tentang fatwa beliau. Imam Jalaluddin As-Suyuti kemarin sudah saya sampaikan bahwa beliau adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Tepatnya beliau lahir pada tahun 849 Hijriah dan wafat pada tahun 911 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau 62 tahun. Pernyataan beliau saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila an amalil maulidin nabi fi syahri rabi'il awali ma hukmuhu min haythu syar'i wa hal huwa mahmudun aw madhmumun wa hal yusabu fa'iluhu aw la. Qala wal jawabu 'indi anna asla 'amalil maulidil ladzi huwa istima'un nasi wa qira'atu ma yatayassaru minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqama fi maulidihi minal ayati thumma yumaddu lahu simatun yakulunahu wa yansarifuna min khairi siyadatin ala dhalika minal bida'il hasanati allati 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimihi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wa istibsyari bi maulidihi syarif. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya mengenai
peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan pada bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama, ma hukmu min haitsu syar'i? Apa hukumnya secara syar'i mengadakan peringatan Maulid Nabi? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, apakah orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi itu diberi pahala atau tidak? Jadi zaman dulu juga udah ada orang ngerekam nampaknya. Ya, ada yang seneng nanya-nanya. Mungkin pertanyaannya itu zaman dulu sekedar tahu atau memang protes nggak tahu. Tapi kalau orang sekarang kebanyakan nanyanya itu nanya nada protes, nada nggak setuju, ngeringkal bahasa Jawa. Maka jawaban beliau, jangan buru-buru, saya ceretok biasanya. Maka jawaban beliau, menurut hemat saya, kata beliau, sesungguhnya pokok dalam peringatan Maulid Nabi adalah berkumpulnya manusia. Jadi yang paling pokok dalam peringatan Maulid Nabi adalah orang-orang ngumpul. Setelah kumpul itu kemudian dibacakan sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah saja. Tidak perlu 30 juz. 2-3 ayat biasanya qori membaca, atau mungkin ada 10 ayat lah. Tidak perlu sampai 30 juz atau 1 juz lah. Jadi ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Setelah itu dibacakan kisah-kisah tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut dengan kisah atau cerita tentang lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu apa? Setelah itu disiapkan, ya, dibentangkan itu hidangan, kemudian mereka semua pada makan. Udah, makanya yang belum tadi baca tarawih sudah. Ya, makanya yang belum ini, ya. Setelah mereka itu pada makan, lalu apa? Fa'in syarifuna, kemudian mereka pada budal bahasa Jawanya, pada pulang. Tidak lebih dari itu, kata beliau. Tidak lebih dari itu. Jadi ngumpul-ngumpul, baca tarawih, baca sebagian dari ayat suci Al-Quran, makan-makan, pulang. Nah, itu adalah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, ini termasuk perbuatan bid'ah yang hasanah. Barang siapa yang mengerjakannya maka diberikan pahala, karena di dalamnya ada rasa kecintaan terhadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas. Itu yang mengatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti 6 abad yang silam. Beliau seorang ulama besar yang mampu menyusun kitab, menulis buku lebih dari 500 kitab, besar dan kecil. Ya, percaya apa enggak sama orang kayak gitu? Kalau sama zamannya boleh nggak percaya Pak RT, tapi sama Imam Jalaluddin As-Suyuti jangan sampai kagak percaya. Kalau sama zamannya boleh nggak percaya, silakan. Ya, itu satu dari pernyataan ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Saya harus baca PRT karena saya nggak pandai ceramah, makanya saya akan harus baca, ya, bawa kitab. Yang pertama karena itu, yang kedua biar yang mendengarkan percaya ada kitabnya, itu kitabnya, gitu, ya. Lanjut tidak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan satu, ya, pernyataan Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang atau penyusun kitab Tafsir Jalalain. Ya, jelas. Kurang mantap. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hasan al-Bisri qaddasallahu sirra wadattu law kana li mithlu jabal uhudin zahaban lanfaqtuhu ala qiraati maulidir rasuli. Kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini salah satu ulama pencetus atau pelopor mazhab. Jadi beliau juga menjadi salah satu pelopor mazhab.
seperti Imam Hanafi, Imam Maliki dan lain sebagainya. Hanya saja mazhab beliau tidak berkembang sampai sekarang. Jadi beliau ulama besar. Beliau berkata begini, aku suka, aku demen kalau saja aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kata beliau, la anfaqtu, sungguh akan aku infakkan emas itu untuk apa? Ala qiraati maulidur rasul, untuk pembacaan maulidur rasul, maulid Nabi, kata beliau. Ya Allah, ada enggak di sini yang mau bernazar demikian? Kalau saya punya uang 10 juta akan aku infakkan untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya angan-angan kalau punya usaha berkembang, setiap tahun mau mengadakan maulid Nabi, sampai sekarang belum terwujud. Nah, tapi untung ada teman-teman yang masih peduli untuk mengadakan peringatan maulid Nabi. 2. Tambah lagi kalau masih kurang mantap. Qala al-Junaidi al-Baghdadi rahimahullahu taala. Imam Junaidi ini seorang waliullah. Saya sering tawasul kepada beliau, sering hadiah Fatihah kepada beliau, sebab beliau adalah seorang waliullah yang terkenal di zamannya sampai sekarang ini. Beliau sering buat tawasul ahli thariqah biasanya. Ini biasanya ahli thariqah. Kata beliau, man hadara maulidar rasuli wa 'azzama qadrahu faqad faza bil imani. Seorang waliullah berkata, barang siapa yang menghadiri maulidur rasul atau maulid Nabi lah, ya, dan mengagungkan kedudukannya, maka sungguh dia itu orang-orang yang beruntung sebab masih ada imannya. Ia mengatakan seorang waliullah terkemuka dari dulu sampai sekarang, beliau masih terkenal di kalangan orang-orang ahli thariqah. Udah 3. 1, 2, 3. Sudah 3. Masih kurang enggak? Masih kurang tidak? Kurang. Masih, saya tambahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya baca perlahan ya. Kadang-kadang bilang. Wa qala al-imam al-Yafi al-Yamani, man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraati maulidir rasuli ba'atsallahu yawmal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imam Yafi al-Yamani, beliau berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengundang teman-temannya guna untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyuguhkan suatu makanan dan menyiapkan suatu tempat, panitia ini biasanya. Panitianya di sini ketua majelis dibantu teman-teman. Wahaya'a ta'aman wa akhla makanan, menyiapkan hidangan, menyiapkan tempat dan mengerjakan amal kebaikan, dan dia menjadi pelopor sebab dibacakan Maulidur Rasul, maka kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan dia bersama orang-orang as-siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang di agama Allah, di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta dikumpulkan dengan para syuhada, orang-orang soleh juga. Dan dia berada di mana? Fi jannatin na'im, dia berada di surga na'im. Kurang mantap. Masih kurang mantap. Saya tambahkan lagi. Sudah berapa? Berapa ulama tadi? 4 ulama besar. Sudah memberi pernyataan tentang apa? Tentang dorongan, dukungan diadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan lagi, takutnya belum mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asri as-sidqi man qasada maudingan yukrau fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatir rasuli wa qad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannati. Kata beliau As-Sirri As-Sidqi, barang siapa yang menuju suatu tempat yang di dalam tempat itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia benar-benar menuju pertamanan dari pertamanan surga. Dari kita datang dari tempat kita masing-masing menuju tempat ini, sebab tempat ini diadakan pembacaan maulid Nabi, itu sama saja kita menuju atau mendatangi pertamanan dari pertamanan surga. Semoga dengan berkahnya kita mendatangi majlis ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masih di alam kubur juga kita sudah menempati pertamanan dari pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang. Kenapa orang yang mendatangi suatu tempat yang di dalamnya diadakan atau dibacakan maulid Nabi itu dianggapnya telah mendatangi pertamanan di antara pertamanan surga? Karena sesungguhnya itu orang mendatangi satu tempat yang tempat itu dibacakan peringatan Nabi, tidak ada lain dan tidak ada lain kecuali illa li mahabbatir rasul, kecuali di dalamnya ada kecintaan terhadap Rasulullah alaihi wasallam. Kalau orang tidak cinta Nabi, kalau orang tidak cinta Rasul, tidak mungkin rasanya datang untuk mendatangi satu tempat untuk apa? Untuk mengikuti pelaksanaan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hatinya ada kecintaan, maka dia mau mendatangi maulid Nabi. Atas dasar apa? Atas dasar cinta terhadap Rasulullah alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannati, kata Nabi dalam sabdanya, barang siapa yang cinta terhadapku, maka dia bersamaku di dalam surga. Sudah cukup kali ya. Sebenarnya di sini masih banyak ya. Buat tahun depan kali. Atau barangkali besok Pak RT mau ngadain yang maulid Nabi. Ya, saya bacakan lanjutannya kali ya Pak. Nanti kehabisan saya materi. Kalau ada yang mengadakan maulid Nabi, takutnya saya kehilangan kehabisan materi. Sebabnya saya nggak bisa ngelawak, jadi saya serius harus baca. Jadi ya tidaklah ya menggunakan sistem episode. Ini episode pertama. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, jika Allah berkehendak mempertemukan kita di dalam majlis yang sama, yaitu majlis Maulidur Rasul atau majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah berkehendak, maka insya Allah saya akan menyampaikan kelanjutan dari apa yang ada di dalam kitab Inganatut Thalibin. Sebenarnya tadi ada yang lebih menarik. Jadi Imam Abu Syamah ini guru dari Imam Nawawi Ad-Damaskusi yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau juga mengatakan bahwa sebagian dari perkara fitnah yang diadakan pada setiap tahun, kata beliau, di zaman kami, kata beliau. Jadi di abad ke-7 Hijriah sampai sekarang berarti sudah berapa abad? Di pertengahan abad ke-7 itu. Beliau mengatakan begitu. Ya. Berarti sampai sekarang sudah berapa abad? Pertengahan abad ke-7. Ya. Sekitar 8 ya. Sekitar 800 tahun lebih ya. Beliau mengatakan saat itu sebagian dari perkara bid'ah yang diadakan setiap tahun di zaman kami, kata beliau, di zaman sekarang ini, kata beliau, itu adalah mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam
salah satu bentuk amalan-amalan yang dikerjakan di situ adalah memberikan sedekah, memperlihatkan perhiasan artinya dandan, memperlihatkan kegembiraannya, dan juga kalau tadi ada sebenarnya pernyataan dari ulama lain yang di situ mengatakan, satu saya tambahkan ya, ini bagus banget ya. Ini mirip dengan tadi pernyataan Abu Syamah dari Imam Nawawi Ad-Damaskusi, cuman teksnya yang beda, tapi isinya itu mirip. Saya bacakan di sini untuk menambahkan. Qala Ma'rufu al-Qurhi qaddasallahu sirra man haya'a li ajli qira'ati maulidir rasuli ta'aman wa jama'a ikhwanan wa qada sirajan wa labisa jadidan wa ta'addara wa tajammala ta'ziman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yawmal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la iliyin. Jadi kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi qaddasallahu sirra, bila berkata barang siapa yang menyajikan suatu hidangan, suatu makanan guna untuk dibacakan Maulidir Rasul dan mengundang teman-temannya, kemudian menyalakan lampu, kemudian dia memakai baju baru, pakaian baru, sarung baru, peci baru, ya, baju baru, semua baru. Wa ta'attara, memakai wangi-wangian. Makanya tadi saya pas baca ini buru-buru buka tas ambil minyak wangi. Sebenarnya kayak saya pas lagi baca ini tadi. Wa ta'attara, dan memakai wangi-wangian. Wa tajammala, dan dibagus-bagusin. Mendatangi maulid Nabi dan seganteng mungkin, ya. Dan seganteng mungkin Pak RT, seganteng mungkin. Wa tajammala, ya. Kata Ma'ruf Al-Qurhi, ulama besar yang mengatakan begitu, bukan jamal, bukan. Tujuannya apa? Ta'ziman li maulidihi, untuk mengagungkan hari kelahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan dia, dikumpulkan ma'afir qatil ula minan nabi, dikumpulkan dari golongannya orang-orang yang level kelas pertama, yakni para nabi, di mana dikumpulannya fi a'la jannatin iliyin, di dalam surga iliyin. Masya Allah. Nah, sepertinya besok kalau ada peringatan maulid Nabi, kalau punya duit beli sarung baru, peci baru, ya. Kalau tidak, minimal yang terbaru, yang terbagus, apa yang kita miliki saat ini, untuk peci, sarung, baju pakai. Jangan sayang-sayang Pak Mito, ya. Cari mana yang terbagus nih baju saya untuk, ya, mengunjungi maulid Nabi, jelas ya. Nah, makanya kalau melihat Ustaz dandan, ya katanya kayaknya gandeng-gandeng, itu bukan supaya dilirik cewek, bukan. Ya, ada dasarnya, yang mengikuti pendapat atau fatwa atau nasihat ulama terdahulu, begitu. Ya, paham Mas Lihin? Maaf ya. Ya, jangan Mas Lihin. Ya. Besok beli kain sendiri. Ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya ada yang dirasa kurang sopan, ya, kurang jelas. Memang bahasa saya kalau ngomongnya rotok cepet, keceretok. Tapi kalau kurang cepet, saya memang sebenarnya logatnya itu cepat, ya, karena biasa hafalan dulu ngadep sama guru kan cepet kayak gitu. Tapi kadang keceretok. Jadi itu kelemahan saya. Pelan susah, cepat keceretot. Jadi susah ini gimana caranya? Pelan susah, cepat keceretot. Gitu. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan dari saya. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wa ridho annaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.